Pemerintah Yang kami Kabupaten hormati Barito Utara Bapak Barut Wakil resmi Bupati menerima Barito 12 Utara. unit alat berat cat dari PT Trakindo. Yang Serah kami terima hormati dilakukan unsur di halaman Forkopimda kantor Kabupaten Dinas, Barito Utara, dalam hal Pekerjaan ini Umum Bapak dan Kapolres, Penataan Ruang PUPR Bapak Barito Kajari, Utara dan diserahkan langsung oleh perwakilan juga manajemen yang PT mewakili Trakindo, Budiono, pada Komandan Jumat Kodim 12 Desember 1013 tahun Barito Utara. 2025. Yang Budiono kami hormati menyampaikan terima kasih atas Ketua kepercayaan MUI Pemkab Barito Kabupaten Utara, Barito Utara, khususnya sekaligus kepada pimpinan Bupati Hari Pondok Yasin, Salahuddin, Wakil Muara Bupati Tewe, Felix Kiai Haji Sonadie, Rusmadi Tingan, MC. serta Terima Kepala kasih atas Dinas kehadirannya, Pak PUPR Kiai. Barut, Hari Yang kami Imam hormati Taufik. Bapak Haji Ia Purmanjaya menyebut beserta pengadaan Ibu. 12 unit alat Yang berat kami ini hormati menjadi Bapak langkah Abri. strategis untuk mendorong Yang percepatan kami hormati pembangunan di rekan-rekan daerah. Kami sangat staf mendukung ahli, pengadaan 12 unit asisten alat setda, berat ini serta untuk kepala percepatan perangkat kerja pembangunan, pemerintah khususnya Kabupaten di Barito Kabupaten Utara. Barito Utara, Yang kami hormati ujar Budiono, untuk rekan-rekan mendukung camat 100 yang hari juga kerja hadir atau Bupati yang Wabuk. mewakili. Dikatain bahwa Yang kami alat hormati berat unsur tersebut pimpinan PT diproyeksikan Trakindo khusus untuk yang mendukung saat ini program juga 100 hadir hari di kerja Bupati tengah-tengah kita. Hari Bapak Ibu undangan sekalian Salahuddin yang dan Wakil berbahagia. Bupati Felix Sonadie. Pertama-tama marilah kita Karena itu, panjatkan puji dan syukur unit-unit kehadirat ini Allah tidak Subhanahu wa Ta'ala, diperbolehkan Tuhan yang Maha digunakan Kuasa, atau dirental untuk karena proyek atas berkat APBD rahmat dan karunia lainnya yang jiwanya sedang berjalan. pada hari Kepala Jumat, Dinas PUPR 12 Barito Desember Utara, Hari 2025 ini, Imam alhamdulillah, Taufik, dalam laporannya walaupun dalam menegaskan keadaan bahwa alat berat rintik-rintik tersebut hujan, akan kita difokuskan bisa untuk berhadir pekerjaan bersama-sama di prioritas, tempat ini, yakni pembangunan di Jembatan Tumpung Dinas Lampung PUPR Talang, Kabupaten Jembatan Barito Lemo, Utara dan dalam Jembatan rangka Muara kita Lahi. menyaksikan APB di Barito Utara serah terima 2026 tetap 3,2 12 rupiah unit triliun. alat Dalam berat kesempatan tersebut juga disampaikan informasi yang mengenai akan transfer langsung dana pusat. Semula kita alokasi laksanakan di APB di hadapan Barito Utara Bapak sempat terancam Bupati terpangkas Barito Utara. hingga 50%. Namun setelah dilakukan Dalam koordinasi kesempatan dengan ini, Menteri Keuangan izinkan kami RI melaporkan Purbaya Yudisa Dewa, terkait alokasi pelaksanaan anggaran kegiatan akhirnya tetap sebesar pengadaan 3,2 triliun 12 unit rupiah alat berat untuk ini. tahun Dasar ke-2026. pertama, Dihadiri Forkopimda perubahan dokumen dan tokoh pelaksanaan masyarakat. anggaran atau Acara DPPA serah terima turut dihadiri nomor Bupati Hari Salahuddin, DPPA Wakil Bupati Felix Sonadie, Yang terhormat Tingan, Perwakilan Dandim 1013 Bupati MT Kabupaten Blue, Barito Utara, Kapolres Barito Bapak Utara Salahuddin, AKBP Singgi SDMD, Febianto, Kajari Barito yang kami Utara, hormati Ustadz Wakil Rusmadi Bupati Darsani Barito Utara, LC, Hari Bapak Felix Permanjaya, Sunadi Hari AMD, Gogo, Hari Abri, Yang kami tokoh hormati masyarakat, Kepala tokoh Dinas pemuda, Pekerjaan Umum dan jajaran Penataan Forkopimda, Ruang Kepala Kabupaten UPD, Barito Utara, para camat si Barito Bapak Utara, Imam serta Taufik, insan pers yang bertugas di Bumi MSI. Iya, Mulik Bengkang Turan. Muhammad Fauzi di Muara Teweh melaporkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tabe selamat dengan lantai, salam sewujud keren dan melempang, adil katarino, bacuramin ka sorga, basengat ka jabatan. Harus. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Barito Utara, yang saya hormati Forkopimda Barito Utara, hadir tengah kita Pak Kajari, Pak Kapolres yang mewakili Pak Dandim, ya. Yang saya hormati terkhusus, ya, hadir tengah kita tokoh masyarakat kita, ya, sahabat saya Bapak Haji Gogo Purmanjaya beserta istri dan juga Bapak Haji Abri, ya. Yang saya hormati, yang ulun muliakan dan ulun banggakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ya, Kanda Kiai Haji Rusmadi Darsani LC. Kemudian yang saya hormati para staf ahli bupati, kemudian para asisten, para OPD yang hadir pada saat hari ini, kemudian seluruh undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama mari kita bersyukur syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini, ya, walaupun sedikit diguyur hujan, ya, hujan berkah untuk kita semua.
kita semua pada saat ini berhadir ya di Dinas PUPR Kabupaten Batu Utara dalam rangka serah terima alat berat dan tabung tawar ya, yang nanti akan kita laksanakan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini ada beberapa hal ya yang akan kami sampaikan. Yang pertama, sebelum dilantik ya, ketika dipilih, yang pertama kali yang kami lakukan adalah menyelesaikan terkait dengan anggaran ya. Jadi kami lebih dahulu konsultasi ke Kementerian Keuangan, dan setelah dilantik saya membawa Kepala Badan Keuangan beserta tim ya ke Kementerian Keuangan. Kita memastikan berapa sih alokasi anggaran yang tersedia untuk Kabupaten Batu Utara untuk tahun 2026 yang akan kita laksanakan. Karena informasinya dana transfer itu hampir 50% turun seluruh ya di Indonesia, seluruh provinsi, kabupaten yang ada di Indonesia, termasuk di Batu Utara. Dana transfer dari 3, sekian, 3,2 hanya 1,7 triliun ya, maaf 1,7 triliun yang diadakan ya, dialokasikan di tahun 2026. Alhamdulillah melalui dana PDF ya, kita bisa mengembalikan anggaran kita menjadi 3,2 triliun ya. Nah, setelah anggaran alokasi tersedia, langkah selanjutnya tentu kami kembali ke program kami, visi misi kami, dan 11 program unggulan yang akan kami laksanakan di tahun 2026. Ya. Kami maraton ya dengan seluruh dinas, dengan seluruh kepala dinas beserta timnya dan 9 camat yang ada di Kabupaten Batu Utara. Kita membedah, membuka kembali ya, program kegiatan maupun struktur APBD-nya yang ada di dinas maupun di kecamatan masing-masing. Kami masukkan semua program-program kegiatan yang sesuai dengan visi misi yang sudah kami janjikan dengan masyarakat Kabupaten Batu Utara. Termasuk ada 11 program unggulan yang harus kami laksanakan. Ya, di antara 11 program unggulan tersebut adalah pembelian alat berat, ya, pembelian alat berat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan jalan jembatan khususnya. Nah, ini saya sampaikan dulu, khusus kegiatan yang non kontrak, ya, yang sudah ada kontraknya tidak boleh menggunakan alat ini, ya, karena alat ini tidak untuk dirental atau disewakan. Nah, ini saya ingatkan nanti kepada Kepala PUPR agar segera membuat regulasinya, ya. Kemudian juknis juklaknya, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya segera disiapkan, ya, supaya nanti jangan salah penggunaannya, karena alat ini tidak untuk disewakan, ya. Kemudian tidak untuk digunakan pada kegiatan yang sudah ada kontraknya. Makanya nanti labelnya Dinas PUPR itu harus ada di situ. Dan ketika nanti ada pelang proyeknya, dia tidak boleh berada di situ, ya, atau dimasukkan di perusahaan misalnya di batubara atau tempat lain, tidak boleh, ya. Intinya ini untuk pekerjaan swakelola, ya, pekerjaan swakelola yang dikerjakan oleh Dinas PUPR atau bekerjasama dengan kecamatan, nanti diatur orangnya, ya. Nah, sementara kegiatan-kegiatan yang sudah ada kontraknya, ya, itu mereka sudah punya peralatan sendiri, ya. Kita sudah programkan akan membangun 3 buah jembatan besar Sungai Barito, 2 jembatan yang sudah ada tinggal menyelesaikan, mungkin sudah ada sekitar 10 atau 20% yang dilaksanakan, itu akan kami selesaikan, ya. Pertama adalah jembatan Sikan Tumpung Laung, ya. Kemudian yang kedua adalah jembatan Lemo, yang ketiga nanti kita akan membangun jembatan Lahe, ya.
ini beserta dengan jalannya. Saya ingatkan, beserta dengan jalannya. Kami sudah berhitung untuk jembatan itu ya memerlukan dana lebih kurang 3 buah jembatan itu sekitar 740 miliar saat ini. Dan kita sudah ada berhitung juga saving dana kita tinggal sekitar antara 1,2 sampai 1,5 triliun. Jadi kalau digunakan 750 aja masih ada separuh lagi untuk mengerjakan jalannya. Kami yakin apa yang kami programkan 3 buah jembatan ini akan selesai nanti. Ya, akan selesai. Kenapa kami prioritaskan 3 buah jembatan ini? Kami ingin nanti masyarakat kita ya yang ada di khususnya di Barito Utara dan Provinsi Kalimantan Tengah, umumnya nanti kalau mau melewatkan Dui ya ke Tapang Mentalat itu bisa lewat Tumpung Laung ya, nanti nyebrang Tumpung Laung bisa langsung ke Pendang, langsung Palangkaraya. Itu dari Tumpung Laung cukup 4 jam nanti ya. Itu sudah kita survei. Kemudian yang mau lewat Lemo silahkan lewat Petapah ya. Itu jembatan selesai, jalannya kita perbaiki juga kita bangun. Nanti cukup waktunya 4,5 jam. Pak Kapolres katanya lewat situ terus Pak Kapolres ya. Nah itu nanti kalau kita perbaiki Pak bisa 4 jam Bapak sampai ke ya. Nah kemudian nanti kalau yang mau ke Lahe Barat, kalau sekarang kita masih perlu waktu sampai 2 jam. Nanti 2 jam itu nanti sampai ujung kita. Ya kalau cuma ke Lahe 1 jam nyampe udah ya. Sampai ke Benau, Jangkang itu kan cukup nanti memerlukan waktu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Nah ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat Barito Utara. Ya, jadi 3 buah jembatan yang akan kita selesaikan. Ya, kemudian banyak kegiatan lain ya yang ada di program kami itu termasuk masalah pendidikan. Pendidikan kita sudah 16 tahun gratis Pak, sudah kita melaksanakan Pak. Dari 32.000 siswa Pak, di perubahan ini sudah kita masukkan 4.000 Pak. Jadi nanti tahun 2026 yang 32.000 itu akan menerima Pak, termasuk nanti pakaian sekolah, ya, seragam, sepatu, ya, termasuk tasnya, buku. Itu 32.000 siswa itu nanti akan menerima. Jadi tidak ada lagi pungutan di sekolah. Nah, termasuk juga untuk kesehatan gratis, ya, sudah UHC itu namanya ya. Yang sehingga cukup menunjukkan KTP aja sudah bisa dilayani gratis. Ya banyak lagi yang lain ya yang mungkin tidak bisa sampaikan satu persatu, itu ada di program unggulan kami dan itu alhamdulillah sudah terakomodir ya dengan kami kemarin secara maraton memanggil seluruh kepala dinas ya dengan timnya, kita rapat, kita sinkronisasi semua kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2026 dan akan ada multi-yes dari 2027 sampai dengan tahun 2030. Itu sekarang sudah kita rencanakan. Ya. Ini mungkin sementara informasi yang kami